2024. Ibu ingin mewawancarai Mai. Siap, Mai? Siap Bu, insyaallah. Terima kasih, Mai. Mai selaku ketua OSIS di SMP Negeri 1 Bogor, kira-kira apa masalah yang ada di sekolah kita? Masalah apa yang ada di sekolah kita? Masalah ya, di sekolah kita tuh biasanya dimulai dari sampah tuh Bu. Sampah. Biasanya tuh kalau habis makan nih, makanannya habis, enak dan tidak, sampahnya dibiarin aja, nggak bertanggung jawab itu. Jadi berserakan di mana-mana, nggak dimakannya. Tapi sebenarnya sekolah kita ini sebenarnya bersih atau tidak? Udah Bu, biasanya tuh kalau pagi bersih banget. Tapi ya biasanya ya di jam-jam istirahat nih biasanya kalau habis makan kelupaan kayaknya enak ya jadi pindah namanya. Kok kenapa ya hal itu bisa terjadi di sekolah kita? Tadi kan pagi Mai bilang bersih ya, terus Mai bilang juga masalahnya adalah sampah tadi. Karena pagi itu udah bersih gitu. Kira-kira menurut Mai sendiri, hal ini bisa terjadi kenapa? Mungkin karena kesadaran diri sendiri aja gitu. Terbiasa dari rumah mungkin ya. Di rumah juga kurang buang sampah sembarangan, makan di piring gak dicuci gitu. Jadi kebawa sampai sekolah gitu Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya ini adalah kembali ke siswanya ya, habit ya. Karena itulah habit, karakter itu terbentuk karena kebiasaan habit itu. Nah, karena dia kebiasaan di rumah akhirnya dibawa ke sekolah. Iya. Jadi permasalahan ini karena memang habitnya mereka seperti itu, jadi terbawa ya sekolah kita nasional. Itu juga sih memang kalau ibu lihat, tapi memang tidak semua siswa ya. Ngerasa nggak Mai? Ada nggak apakah semua siswa membuang sampah sembarangan? Tidak sih Bu, paling beberapa aja gitu yang kurang kesadaran diri dalam sampah gitu, dalam membuang sampah di tempatnya gitu, di tempat biasanya. Beberapa orang aja sih. Tidak semua siswa ya, tapi kebanyakan dari mereka lah ya, sehingga menyebabkan sekolah kita menjadi kotor gitu hasilnya. Karena kurang kesadarannya ya tadi. Kira-kira Mai sendiri punya solusi nggak buat ibu ya untuk memenuhi tugas ini? Solusinya apa sih dari sampah ini? Biasanya sampah tuh kebanyakan botol plastik gitu kan gitu Ya, botol plastik, terus yang gitu ya, tutupnya tuh bisa dihias, kita bikin gantungan itu loh Bu, yang buat pintu atau gantungan kunci dan lain-lain. Dan botolnya juga bisa kita bikin ekobrik. Iya, bisa. Iya, jadi botolnya kita bikin ekobrik, sampahnya kita masukin. Hal itu jadi menjadi lebih menjadi sebuah hal yang sampahnya tadi mengganggu pandangan mata dan kesehatan, bisa jadi bisa menjadi sebuah karya yang indah, cantik dan bisa dilihat oleh semua orang yang melihatnya gitu. Oh iya, benar-benar banget Mai, itu sangat setuju. Dari sampah yang tadinya sampah tidak enak dilihat, sehingga kita jadikan sebuah karya gitu. Mungkin ya sangat indah sekali ya. Itu sangat setuju dengan statement yang kamu berikan. Daripada sampah itu dibakar, buat foto, kayaknya lebih baik kita jadikan sebuah karya ya. Baik, sepertinya nanti akan ada P5 ya. Oh iya, P5. Setelah ini akan ibu realisasikan dengan kegiatan P5. Insya Allah di project ini ya kita jadikan daungan sampah mungkin ya. Kayaknya cocok banget ya. Iya, cocok banget sama yang problem kita saat ini ya. Kita masukkan ke P5 ini ya. Kira-kira dari P5 ini mengolah sampah ini apa sih yang kita ambil dari P5 ini? Mandiri ya, dapet banget. Terus kolaborasinya, kerjasamanya, terus bernalar kritis, bener banget Bu, karena bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kita berpikir nih sampah mau diapain gitu ya, jadi kita punya bernalar kritis mana gitu ya, beriman dan bertakwa masuk kali ya, dari menjaga kebersihan itu ya, maksudnya katanya al-haya minal iman ya, semal itu sebagian daripada iman, an-nazafatul minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti ya benar, yang pertama ya ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, beriman dan bertakwa, berarti ya masuk di project P5 ini. Insya Allah kita akan realisasi segera mungkin. Mungkin itu aja, terima kasih atas waktunya Mai sebagai ketua OSIS. Baik semuanya, setelah selesai wawancara saya oleh salah satu siswa SMP Negeri 1 Atap Tamu Utara, dan kali ini sangat membantu saya dalam menjalankan misi saya di level 4 ini. Terima kasih, mudah-mudahan sesuai dengan harapan misi 4 ini selesai dengan pada waktunya ya. Oke, thank you. Masalah apa sih yang ada di sekolah kita? Permasalahannya di sekolah kita tuh sampah. Sampah ya. Ada apa dengan sampah di sekolah kita?
sampah di sekolah kita tuh berserakan, tidak rapi. Jadi sampah itu nggak ditaruh di tempat sampah. Oh gitu. Jadi anak-anak terkadang membuang sampah sembarangan berarti ya. Kadang ada yang membuang sampah di tempatnya, ada yang tidak. Mungkin seperti itu ya, Dah ya. Ya. Memang kalau pagi, kondisi pagi masih bersih ya. Tetapi kalau pas sudah siang, jam-jam rawan istirahat, berarti sampah itu Udah memburadul Bu, udah acak-acak ya. udah acak-acak ya, udah Ya. mulai banyak. Walaupun di pagi hari itu bersih sekolah kita Ya ya. betul Bu. Oke, ya kira-kira nih Dok, kenapa sih hal itu bisa terjadi di sekolah kita? Hal itu bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dari siswa itu Bu, termasuk saya mungkin gitu. Ya, kurangnya kesadaran. Karena kurangnya kesadaran ya dari siswa ya sebenarnya, walaupun kita sudah memiliki petugas kebersihan Betul, ya, betul. tetapi ternyata tidak bisa secara maksimal ya kalau seandainya hanya petugas kebersihan saja. Betul. Kira-kira dari permasalahan sampah ini sendiri, Ridho punya nggak ide buat sekolah kita, solusinya apa sih supaya untuk mengurangi sampah yang selama ini kan sampah itu biasanya dibakar ya? Ya. Kita misal dibakar atau apa gitu. Kira-kira ada nggak solusi yang baik buat sekolah kita yang lebih sehat? Solusi terbaik dari saya itu kita membuat suatu karya berupa ekobrik. Kita bikin karya ekobrik ya. Berarti intinya yang tadinya kotor, Kita kumpul sampahnya menjadi suatu karya Hah? ekobrik yang bisa menghasilkan seni keindahan dan jadi. Oh iya, berarti intinya sampah itu bisa menjadi indah ya? Ya, betul. Saat kita bisa mengolah sampah itu dengan baik. Oh, Ya. seperti itu ya. Berarti kalau kita bisa memanfaatkan itu, mengolah itu dengan baik, maka akan menjadi Bersih sekolah kita dan siswa pada punya kreativitas yang baik. oh iya. Lalu tumbuhnya rasa apa ya kepada siswa? Tumbuh rasa kesadaran, jiwa, imajinasi dan kreativitas yang sangat Oh, tinggi. ada kreativitasnya. Terus ada apa? Keuangan, mandiri, Mandiri, ya ada rasa mandirinya tumbuh ya. Kemudian kreativitas. Kemudian apa lagi? imajinasi dan Ya, berarti benar kritis ya? ya Oh, benar kritis. Bekerja sama juga. Betul, kolaborasi. Itu keren banget. Ini idenya Ridho. Nanti insya Allah mudah-mudahan akan kita kolaborasikan dan akan ditindaklanjuti. Terima kasih atas sarannya Dok. Nanti akan kita berusaha di Project T5 ya. Baik, akan kita lakukan nanti saat Project T5. Mudah-mudahan sesuai dengan waktu ya. Amin. Selesai project kita. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih Bersih indah, dan bersih. Oke, terima kasih semuanya. Ridho, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak diskusikan kepada masing-masing kelompok terkait dengan masalah yang ada di sekolah kita. Ya, masalahnya apa aja yang ada di sekolah kita. Kemudian kira-kira dari masalah itu kalian mau apakan solusinya? Silakan berpikir kepada teman-temannya. Satu tim, coba silakan. Kira-kira masalah apa yang ada di sekolah kita? Perasaan gue sampah bentuk kotoran sampah iya lah ini kayak kotor banget. punya sampah lebih kita olah lagi dah Benar itu. bagus tuh ini kita olah lagi agar jangan lingkungan sekolah Benar. Ya, kira-kira dengan masalah yang ada di sekolah, anak-anak mau seperti apa? Masalahnya apa? Sampah. Nah, dari sampah ini kira-kira punya ide nggak? Kira-kira diapakan? Oh, bikin hiasan. Terus apa lagi? Buat apa lagi? Daur ulang? Ya, gimana Kak Kalita? Hah?
Kelompok Mike, kira-kira bisa dipresentasikan? Kira-kira boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berseri. Apa kabar semuanya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali pagi ini. Tepuk tangan buat diri kita semua. Baik anak-anak, di kegiatan P5 ini ya, sebelumnya Ibu akan mau bertanya, tapi kemarin Ibu sudah sempat wawancara kepada Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara, yaitu Kak Maimunah. Kak Maimunah, silakan berdiri Kak. Ya, tempo lalu Ibu sudah mewawancarai beliau terkait dengan masalah yang ada ya Kak ya. Ya, masalah yang ada di 1 Atap itu apa Kak? Terutama masalah yang ada di SMPN 1 Atap Tambun Utara adalah sampah, Ibu. Biasanya sampah itu di lingkungan sekolah kita lumayan agak berserakan ya, Bu. Tidak dibuang kepada tempatnya sendiri itu loh. Tidak dibuang ke tempatnya masing-masing gitu. Tapi sebenarnya kalau pagi itu sebenarnya masih bersih ya. Ya, sekolah kita tuh sebenarnya kalau di pagi hari bersih ya Kak. Cuma setelah istirahat, di situ mulai adanya sampah, terutama Ibu sih melihat di lantai atas, di tangga sampah berserakan. Ada yang bisa bantu jawab? Dari sampah ini, bagaimana solusinya untuk mengurangi sampah? Ya, boleh, silakan. Ada yang mau bantu jawab? Kira-kira sampah diapain ya solusinya? Menjadi ini Bu, sebuah karya, bisa menjadi sebuah karya yang bisa dilihat oleh semua orang mungkin. Kayak seperti apa ya namanya? Pabrik ya? Kerajinan gitu kan, bisa kayak gantungan juga Bu. Terus apa ya? Sesuatu yang indah lah pokoknya bisa dilihat. Bisa dilihat juga. Tangan buat Kapai. Cantik banget. Terima kasih Kapai solusinya. Yang pertama, memang benar ternyata sampah yang tadi buruk I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Hey, I don't fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Memang salah satu bagian dari aktivitas ini adalah isinya sampah yang kalian hasilkan dari sekolah. Ya, nanti anak-anak setelah jajan jangan dibuang sampahnya, tapi dicuci, dibersihkan dan digunting-gunting sejajarnya indah, terus kemudian kita masukkan ke dalam botol dan diadapkan harus mau setengah kilo. Ya, kamu dalam kondisi ini itu awal. Nanti sampai dia tidak bisa makan lagi, itu tandanya udah cukup. Paham? Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules. If they were made by you, I won't break just like that. I'll make my own mistake till I'm wrong or right. Save for your tears, you don't wanna waste the money. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. I don't fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am.
Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistake till I'm wrong in all the right. Save for your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. And the clouds, I'm living into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. And when you talk to me, I'll be right next to you. And if I wanna miss a thing, we fall in love again. You know I may hold on to John, 'cause all that you go through, I'll be Masukinnya tapi dia kalau bisa tutup kayak gitu tuh, jadi cakep. Oh, itu coba main. Iya coba sini. Ya masukinnya kayak gitu coba. Kalau kayak gini kan kesannya ini plastik, belum dicerca, main masukin dia nggak? Kayaknya plastik belum dicerca deh. Udah itu. Nah, ini masih ini ya. Cari sampah, cari sampah, soalnya sampahnya dari sekolah juga. Kita bawa ke Bandung. Hah? Kayu kecil buat masukin. Nanti kalau misalnya kendor, dia salahnya nanti jelek. Ini tuh tadi gua ngapain tuh masukin bisa. Iya, Bu. Dan ini proses pemasukan pengumpulan kolektif botol-botol COVID ya, Lika Krista. Ya, kasih tahu Krista. Oke, yang seperti ini. Ini ya. HP aku anti guncangan. Der.
Ya, Ita jangan nutupi. Ibu ini. Udah ya, Bu. Padat. Ayo sini lu kau. Berapa kali kau? Padat. Bima yang bener ya, Bima. Bima yang bener ya. Apa itu? Ada tak gua? Dalamnya sama ini. Foto. Jangan jadi ya. Bagus. Alhamdulillah, pabriknya sudah jadi. Ini hasil karya anak-anak P5, gaya hidup berkelanjutan, dan kami membuat dari ekobrik hasil dari siswa SMP Negeri 1 Atap Tamu Nantara. Terima kasih. Maaf guys. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, di pagi yang ceria ini ya, menunggu sendu kita bisa ya. Betul, kita ada acara apa ya Bu kita hari ini kita? Ya, kali ini kita ada acara spesial ya Bu ya. Betul sekali. Acara apa Bu kita? Ini Pameran Mahasiswa SMP Negeri 1 Atap Tamu Nantara. Gaya hidup berkelanjutan dan sama-sama anak baik menjadi ekonomi. Tepuk tangan semua. Baik, Masya Allah, alhamdulillah di pagi hari ini ya kita dengan nikmat yang luar biasa kita bisa mengadakan pameran karya kesenian ya Bu kita ya. Alhamdulillah Bu ya. Ini semua dari siswa Bu. Betul, dari siswa dan untuk siswa ya Bu ya. Betul, dari siswa untuk siswa dan oleh siswa. Betul, dan oleh siswa. Baik, kayaknya waktu sudah makin panas, makin siang Bu kita. Gimana kalau kita buka dulu nih acara? Oke, kita akan buka acaranya secara resmi ya Bu ya. Betul, kita buka acaranya. Dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, kayaknya berarti kita pakai sambutan nih Bu. Oke, kita pakai sambutan pasti dong Bu. Iya. Harus ada sambutan ya. Betul, biar formal kita mau dengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Iya, betul, penerusnya. Kita mau dengar nih. Baik, yuk, coba kita panggil yuk. Baik, mari kita panggilkan sambutan yang pertama yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Tamu Nantara, Bapak Dr. Andes Lusin Munadi. Tepuk tangan semuanya. Allahu Akbar. Semuanya mendengar Allahu Akbar. Oke, atas sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepanasan apa gimana nih? Jangan salamnya kurang semangat. Ya, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita pulang lagi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pengatur acara, Ibu Sayati, Ibu Dita, dan kami pemandu acara. Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian ada Pak Budi Aritomo yang hormati. Bapak Ibu tata usaha juga alhamdulillah hadir, walaupun tidak semuanya ya. Mungkin karena hari ini tata usaha atau juga Bapak Ibu jika ada yang tidak hadir, kemungkinan yang karena undangannya akan mendadak saja ya Bu ya. Ya, jadi tidak diinfokan jauh sebelumnya. Ya, terima kasih. Dan anak-anakku semuanya, kalau anak-anak semuanya, ya selamat pagi.
Ya, jadi semangat pagi ya, mantap ber. Bersyukur kita penyanyi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saat ini menjelang siang ini kita diberikan kekuatan kesehatan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Maaf, dan juga yang saya hormati bapak ibu orang tua murid ya. Aduh, bapak ibu saya lupa. Ya karena adanya di belakang. Ibu dulu dikira ibu ya ini sengaja. Jadi bapaknya nggak ada ya. Ya udah terima kasih sekali lagi ibu orang tua murid yang sudah berkenan hadir ya memenuhi undangan dari anak penyelenggara. Anak-anakku semuanya hari ini bahwa sangat tersanjung, harus bangga dan juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah mendukung ya kegiatan demi kegiatan sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang juga selalu mensukseskan kegiatan sekolah dan selalu berkolaborasi untuk kegiatan apapun. Ya alhamdulillah hari ini kegiatannya pameran karya siswa dengan produk ekobrik ya Bu ya, dan alhamdulillah anak-anak kemarin persiapannya saya lihat sudah bagus, semangat. Kayaknya sudah nggak sabar lagi kita panggilan penampilan yang pertama ya Bu ya. Kita panggil penampilan pertama ya. Betul. Kebetulan acara inilah dia Dito yang keren. Memang berbagi jiwa yang sama.
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Roiman. Nama saya Adi. Nama saya Hana Protaini. Nama saya Aisyah Putri. Nama saya Maimunah Saro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kita di sini ingin mempresentasikan tentang ekobrik. Betul sekali. Jadi bagaimana ekobrik dibuat dan masalah apa yang terjadi ketika kita sedang membuatnya dan lain sebagainya. Jadi permasalahan yang ada pada saya waktu membuat ekobrik ini adalah kesulitan dalam mencari sampahnya teman-teman. Karena di rumah saya memang jarang sekali ada sampah mungkin ya. Jadi saya sampai mencari ke tempat-tempat sampah yang bau ini untuk mencari sampahnya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ekobrik itu sendiri itu apa sih? Ekobrik itu apa? Saya minta dijelaskan dalam presentasi. Ekobrik adalah pemanfaatan sampah plastik yang dijadikan sebuah karya untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Iya. Boleh tahu karyanya mana aja? Karyanya mana aja? Ini ini Oh, itu karyanya. Itu cara buatnya diapain, anak-anak? Pertama-tama kita menggunakan sampah plastik ataupun sampah yang bisa di daur ulang, yaitu yang terutama mungkin plastik ya. Yang plastik ini digunting-gunting kecil mungkin sehingga dia bisa memadatkan botol tersebut. Lalu harus mengumpulkan banyak botol dan sudah terisi penuh oleh plastik yang sudah dipotong-potong dan bisa dibentuk dengan kerangka besi yang sudah disiapkan. Ya kemudian kira-kira
apa sih yang kalian dapatkan dari hasil ekobrik ini? Menurut kalian pembelajaran apa yang kalian dapatkan dari pembuatan ekobrik ini? Dari hasil daur ulang sampah, apa sih manfaat positifnya dari kegiatan sampah plastik ini? Dan juga dapat membuat karya yang unik dari sampah plastik. Terus teman-teman dari para pengunjung, silakan bisa ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Mungkin Bu Dede sebagai guru SMP Negeri 1 Atap dan Pak Sunardi. Iya, boleh. Mungkin di sini ibu mau bertanya ya, dengan adanya ekobrik ini ya, kita sudah mempunyai hasil nih ya. Bagaimana perasaan kalian yang telah berupaya membuat ekobrik ini? Apakah senang atau bagaimana menurut kalian? Senang. Bahagia banget guys, sebagainya yang udah mengumpulkan sampah, mengurangi sampah di rumah, jadi berkurang sampah-sampah di rumah saya, Bu. Berarti bukan hanya sampah di rumah tapi sampah di sekolah juga ya. Mungkin untuk selanjutnya ya di sekolah kita ini supaya sekolah kita ini bersih, rapi gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa Seperti apa ya? diambil sampah-sampah yang ada di sekolah kita biar dijadikan ekobrik ini gitu. Betul sekali. Kira-kira Pak Sunardi sendiri ada pertanyaan pada anak-anak yang telah mempresentasikan? Keren. Cukup keren tanggapannya, terima kasih. Refleksi ya, RTL, rancangan tindak lanjut sendiri kepada anak-anak ya. Kira-kira nih dari program ekobrik ini kedepannya mau kayak gimana gitu tentang sampah sendiri. Tadi nyambung sama Bu Dede ya sebenarnya. Kira-kira rancangan tindak lanjut kalian sendiri seperti apa, Nak? Dari ekobrik tentang sampah ini. Masalah kita kan sampah nih setelah. Kira-kira rancangan tindak lanjut kita tuh seperti apa biar mengurangi sampah? Tapi kan sudah bikin ekobrik ya. Seperti apa nih rancangannya? Nah, tindak lanjutnya mungkin karena ini sudah bagus ya, Bu, sudah dicat dan lain sebagainya, mungkin tahun hari-hari berikutnya gitu, hari-hari warnanya sudah memudar atau gimana, bisa kita cat ulang gitu, bisa kita benerin ulang biar lebih bagus lagi gitu, biar kita tambahin apa nanti ya, sebuah karya yang lain mungkin dekorasinya gitu. Nah, itu mungkin karya yang lain. Karya Karena yang kalau lainnya, ini Bu ya. cuma tinggal nantinya kita apa ya? Perawatan. Perawatannya aja. Supaya Iya. beragam juga. Betul. Jadi paling nanti kita bisa ke produk lain yang sangat bermanfaat. Sekali. Mungkin itu kemarin kan udah sempat bikin, coba dikasih tahu. Apa Dikasih kursi tahu ya? itu kan bikin kursi ya, Bu ya. Kursi, Kursi taman. Nah, ini kan kita sudah bikin kursi taman. Mungkin ke depannya anak-anak mau bikin apa lagi gitu ya, Bu Dede ya. Oke. Bikin meja. Kira-kira dampak negatif sendiri dari sampah itu apa sih sebenarnya? Dapat menyebabkan banjir. Ya. Apalagi Isunya banyak sekali, Bu. Mungkin ada salah satunya juga yang dikatakan oleh Adi, dapat menyebabkan banjir, lalu sumbernya selokan. betul, dan lain sebagainya yang dapat Menyebabkan kerusakan. Kerusakan ya alam Iya, kita betul. mungkin ya gitu. Baik pengunjung boleh dilihat hasil karya teman-temannya, boleh silakan berkunjung untuk melihat produknya. ini kobrik. Iya. Kita boleh take picture ya. Di sini kita bisa take picture ya. Adik, ini apa? Gimana? Kuat ya, sudah deh. Kuat ya. Ya, boleh. Keren. Terima kasih.
Sedikit banget ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maimunah, OSIS SMPN 1 Atap Tambun Utara. Jadi saya di sini ingin merefleksikan hasil P5 gaya hidup berkelanjutan kami, yaitu mengolah sampah menjadi sesuatu yang indah, yaitu ekobrik, teman-teman. Nilai-nilai positif yang kita dapatkan, yang kami dapatkan adalah bernalar kritis, beriman dan bertakwa karena tidak membuang sampah sembarangan, terus dapat bersosialisasi dan bekerja sama kepada teman-teman lainnya, mandiri, dan mungkin bisa menghasilkan karya-karya yang indah untuk sekolah kita. Kita mau buktikan ya contoh karya kita, mari. Jadi ini adalah hasil dari gotong royong kami, siswa-siswi SMPN 1 Atap Tambun Utara. Ini hasil kami bersama, mungkin terlihat sangat indah ya karyanya, dan dapat dilihat oleh semua orang yang melihatnya. Dan mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryati. Kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan Wardah Inspiring Teacher, dan hari ini saya melakukan misi level 4, yaitu tentang pameran karya siswa SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara. Kebetulan hari ini kami laksanakan Jumat 29 November tentang gaya hidup berkelanjutan, yang mana daur ulang sampah anorganik menjadi ekobrik, dan kebetulan dimeriahkan oleh seluruh para eskul SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara. Dan berikut adalah hasil karya anak-anak kami, yaitu ekobrik. Dan ini adalah hasil karya anak siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap Tambun Utara, ekobrik, yang mana dari daur ulang sampah anorganik menjadi ekobrik adalah satu gambaran. Terima kasih semuanya. Selesai. Oke, baik, dari hasil diskusi kalian, anak-anakku boleh mempresentasikan kira-kira apa yang mau kalian lakukan dari permasalahan yang kita temukan di sekolah kita. Silakan. Mau kelompok mana yang maju? Oke, kelompok 1 ya, silakan maju. Ya, ini biar Agiasti dan Anissa. Ya, silakan, Nak. Permasalahan terbesar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang paling banyak di sekolah ini, yang paling terbesar itu adalah sampah. Dan kita bisa memanfaatkan sampah tersebut menjadi ekobrik agar kita dapat mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Oke, kemudian kira-kira ada nggak permasalahan apa, ada hambatan apa ketika kita dalam kira-kira membuat ekobrik, terus mau diapain tuh ekobrik? Ada yang punya ide gimana? Coba. Permasalahan mungkin di dana ya, terkait dana. Terus apa ya? Ya mungkin dana saja ya. Oke, udah, ada lagi? Selain dibuat ekobrik, mungkin apa lagi? mungkin kita juga bisa membuat seperti gantungan kucing, vas bunga dari sampah plastik. Ya, gitu. Boleh dari kelompok lain ingin mengemukakan mungkin pendapatnya orang tua.
melakukan kerajinan yang indah dengan botol minum. Dari botolnya langsung, dari botolnya, tutup botol kita susun menjadi tas, Ibu. Tas? Ya, tas keranjang kayak boleh bisa buat belanja, buat pajangan pun bisa. Iya? Ya. Terus kemudian kira-kira ada nggak hambatan yang kita temukan saat pembuatan? Menurut kalian ada nggak hambatannya? Keseimbangan, Bu. Kalau saat penempelan tutup botol itu kadang nggak ada yang di sebelah, ada yang di sebelah. Jadi itu ya agak sedikit hambatan, Ya. kesulitan sedikit di sini. Kemudian ada lagi? Penggunaannya bisa banyak kayak bisa membuat estetika, dia kita bisa estetika jadi lebih rapi, lebih bagus, dan lebih banyak lagi. Ya, Ya baik, silakan kelompoknya. Perkenalkan nama saya Adi. Perkenalkan nama saya Martin. Perkenalkan nama saya Raiman. Kami akan mempresentasikan tentang permasalahan sampah di sekolah. Mungkin sampah dapat menyebabkan kuman, bakteri, virus, atau yang lain sebagainya. Sampah juga dapat menyebabkan selokan sekolah tersumbat, banjir, atau yang lain. Mungkin dari teman saya ada yang menambahi. Boleh. Yang satu lagi, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir. Dia punya solusi nggak? Kira-kira cara mengatasi dari sampah sendiri apa? Sampah bisa diolah ulang atau dijadikan karya seni seperti ekobrik atau yang lain sebagainya, seperti kelompok tadi ini membuat tas atau kelompoknya tadi yang lainnya juga ada dia yang mau ngasih pendapat yang bagus menurut saya gitu. Baik. Ada nggak kira-kira hambatan nih? Kalau kamu mau membuat sesuatunya, hambatannya apa? Mas, halangannya apa? Hambatannya sih kebanyakan kalau mencari sampah plastik atau mengolahnya, kebanyakan sampah yang basah seperti sampah yang kurang bersih, kurang kering, jadi agak bisa diolah gitu. Baik, itu kira-kira nih. Tadi ada yang punya ekobrik ya? Iya, tadi siapa yang bilang mau bikin ekobrik? Kelompok kita dulu. Mana kelompok? Kira-kira dari pembuatan ekobrik nih, kalau kalian membuat ekobrik, permasalahan apa nih kira-kira? Punya nggak halangannya apa nih dalam pembuatan ekobrik nanti ke depan? Kira-kira ada nggak hambatannya? Oke, baik. Dari kira-kira tadi ada yang usul mau buat ekobrik, kendala apa yang kira-kira akan kita hadapi? Mungkin kendalanya itu bisa jadi kekurangan sampah ya, bukan kalau kita buat ekobrik tuh kita masukin sampah ke dalam botol plastiknya tuh agak dipadetin kan, bener-bener keras banget tuh. Bisa juga kan bisa jadi sampai setengah kilo kan itu dalam satu botol itu. Nah mungkin kita bisa kekurangan sampah plastiknya untuk kita masukkan ke dalam botol itu, Bu. Ataupun alat tersedia kerangkanya itu juga kita belum ada gitu, Bu. Jadi belum kita buat gitu. Terus catnya juga yang lain-lain, bahan-bahan yang lain-lainnya juga. Oh iya. Berarti kita terkendala di kerangka ya. Nah, untuk pembuatan kerangka, insya Allah kita akan dibantu oleh teman guru kita, Pak An. Kalau Pak An juga memang biasanya memang suka ngelas, nanti akan dibantu. Dan kita juga memanfaatkan besi ya. Besi kebetulan kita punya ada besi. Dan itu insya Allah boleh dipakai. Kalau sekolah bilang boleh, sangat boleh. Apabila mau digunakan. Kemudian ada lagi solusi mungkin. Mungkin solusinya apa ya, Bu? Dari anak OSIS kali ya? Iya, kan kita kebetulan tuh punya uang lebih hasil dari kita sendiri tuh, kita pribadi. Hasil dari anak OSIS. Gajian. Hasil dari gajian, Bu.
itu bisa juga kita jadikan, kita belikan kerangka yang Kita manfaatkan ya. Baik, kita akan memanfaatkan aset yang ada ya. Jadi kita sebenarnya nggak ngeluarin uang sama sekali ya. Uang ini kita dapat dari hasil razia tempat minum makan ya. Tempat minum makan. Jadi insya Allah kita tidak mengeluarkan uang dari kita sama sekali, seperak pun ya. Jadi itu kita pakai dari aset yang ada. Baik anak-anak, terima kasih. Itu hasil diskusi kalian. Mudah-mudahan dengan cara P5 ini kita akan bisa menerapkan ya 6 dimensi ya. 6 dimensi yang kalian dapat. Apa saja 6 dimensi dari P5? Hasil P5? Iman dan bertakwa. Jelas. Kenapa bisa beriman dan bertakwa? Karena kita muslim. Kalau orang muslim itu bilang an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Berarti dapat tuh ya. Berarti kita dapat ya beriman dan bertakwa. Yang kedua kita dapat apa? Gaulnya apa? Mandiri. Ya, kita bisa mandiri. Kemudian bisa bergotong royong, berkolaborasi. Kemudian bisa apa lagi? Kreatif. Maksudnya kalau kreatif ya